Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Ishak Parda, member DD. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 22, SMA 71 Jakarta. Sebelumnya, selamat siang para juri. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjadi pembicara pertama dari tim pemerintah. Saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi pertama yang dibawakan oleh LDBI, yang menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dan bukan berdasarkan hasil nilai maupun tes akademik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan adalah sebuah penilaian individu terhadap potensi yang dipunyai atau dibawakan oleh individu tersebut. Banyak sekali kita sering lihat pelajar yang mempunyai talenta yang baik dan bahkan luar biasa dalam satu bidang, tapi tidak memiliki talenta yang sama dalam bidang lainnya. Bahkan ketika dia mempunyai banyak sekali nilai yang tinggi dalam bidang satu pelajaran ini, mungkin saja dia mempunyai kekurangan dalam pelajaran lain. Anggaplah ada seorang pelajar namanya Adi. Adi ini merupakan seorang pelajar yang sangat menyenangi pelajaran biologi. Dari dia kecil hingga sekarang, dia sangat menyenangi hal-hal yang berhubungan dengan biologi, mungkin tanaman, mungkin hewan, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan biologi lainnya. Tapi kekurangan terbesar dia adalah dia tidak bisa menghitung dengan baik. Dia bukanlah orang yang jago dalam bidang matematika. Tapi di SMA, untuk bisa mendapatkan jalur masuk ke dalam universitas, contohnya adalah SNMPTN, kita harus bisa mempunyai nilai yang tinggi atau mungkin nilai yang unggul di antara pelajar lainnya dalam bidang 6 dalam pelajaran-pelajaran yang diambil untuk SNMPTN. Untuk jurusan kimia, jurusan IPA menurut saya adalah contohnya kimia, biologi, fisika, matematika, dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini adalah 6 pelajaran yang harus kita kuasai dan harus kita mempunyai nilai yang tinggi untuk bisa mendapatkan kuota SNMPTN. Tapi kalau dia mempunyai nilai bagus di biologi tapi dia mempunyai nilai yang jelek di matematika, tentunya pasti dia tidak akan bisa. Tidak akan semudah itu untuk bisa mendapatkan kuota PTN. Mengapa? Karena nilai yang dia miliki tidak mencukupi. Jika nilai yang dia punya tidak mencukupi, maka kuota untuk masuk dalam PTN tidak akan mungkin sangat kecil potensi dia untuk bisa masuk ke dalam PTN tersebut. Oleh karena itu cita-cita dia tidak akan tergapai dengan mudah. Karena apa? Karena dia gagal untuk bisa masuk ke dalam universitas oleh karena SNMPTN yang sangat merumitkan dia. Dan menurut saya, tes talenta bawaan merupakan salah satu dari banyak sekali solusi yang menurut saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jika kita masuk ke dalam perguruan tinggi, mungkin kita akan melakukan yang namanya UTBK atau mungkin tes mandiri. Tapi coba bayangkan jika tes itu diganti menjadi tes talenta bawaan. Kita mempunyai keahlian dalam bermusik, kita tesnya menggunakan kemampuan kita dalam bermusik. Kita mempunyai kelebihan dalam bidang kimia atau dalam bidang biologi atau mungkin matematika, kita melakukan tes berdasarkan kelebihan kita itu. Dan kekurangan kita diabaikan. Mungkin itu akan menjadi sebuah solusi yang lebih baik. Mungkin saja tadinya yang kita untuk bisa masuk ke universitas itu memerlukan yang namanya nilai bagus dalam suatu pelajaran, sekarang kita hanya memerlukan nilai yang bagus dalam satu pelajaran yang kita suka, atau mungkin satu pelajaran yang kita kuasai. Menurut saya ini adalah hal yang benar-benar bisa menjadi solusi. Dan saya melihat banyak sekali pelajar yang gagal oleh karena tes masuk dalam PTN ini dipersulit oleh karena adanya hasil nilai. Jika mungkin ada sedikit aja nilai kita yang turun, kita bakal sulit untuk bisa mendapatkan kuota PTN. Dan oleh karena kita tidak bisa masuk ke kuota PTN, kita harus turun lagi ke UTBK. Kita harus mengikuti tes lagi yang mana kita persiapan bisa berbulan-bulan. Bisa ada yang bahkan setahun sebelum UTBK, bahkan 2 tahun sebelum UTBK dia harus berjuang untuk belajar. Lalu mungkin jika UTBK gagal, kita harus stres lagi, kita harus bisa mengikuti mandiri, atau mungkin jika kita tidak punya duit, kita bakal terpaksa untuk menunggu sampai 1 tahun lagi depan. Apa yang kita lakukan selama 1 tahun itu? Oleh karena itu, lebih baik jika SNMPTN atau mungkin UTBK dan hal-hal yang berhubungan dengan tes akademik atau tes yang menggunakan hasil nilai ditiadakan dan diganti dengan tes talenta bawaan. Yang tadinya kita memerlukan nilai yang sangat baik dalam 6, 7 pelajaran, 8 pelajaran, kita hanya memerlukan 1 pelajaran untuk bisa mendapatkan nilai, untuk bisa mendapatkan kuota. Kita hanya memerlukan pelajaran yang kita sukai untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, semoga agar kita bisa mendapatkan PTN yang kita inginkan. Karena menurut saya jika kita ingin masuk ke jurusan biologi, untuk apa kita mendapatkan nilai yang bagus di
pelajaran bahasa Indonesia? Untuk apa kita mendapatkan nilai yang bagus di pelajaran bahasa Inggris? Setidaknya ya bagus ya, tetap harus bagus. Di atas KKM ya di atas KKM, tapi tidak harus menjadi salah satu tolak ukur persaingan, tidak harus menjadi salah satu yang menjadi hal tidak harus menjadi salah satu pelajaran yang disaingi dengan pelajar lain. Sehingga hanya pelajaran yang kita sukai atau hanya pelajaran yang berdasarkan talenta dan bakat kita lah yang hanya dihitung atau mungkin dijadikan tolak ukur. Oleh karena itu, saya menyatakan kembali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi pertama ini dan saya sangat setuju dengan penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan tes talenta bawaan, agar tes akademik dan tes yang berdasarkan hasil nilai dapat ditiadakan sehingga pelajar bisa lebih fokus dalam satu pelajaran dan bisa lebih menguasai satu pelajaran dibandingkan harus membagi otaknya ke dalam 6 pelajaran yang nantinya membuat dia bisa semakin stres karena tidak bisa masuk ke dalam PTN yang diinginkan atau mungkin masuk ke dalam universitas yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum saya menutup video kali ini, saya menyatakan bahwa saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mengatakan kata-kata yang salah, yang kasar, ataupun sedikit tidak dimengerti. Dan saya berterima kasih pada para juri apabila telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.